Jakarta dan juga pastinya mewakili ibu-ibu ya. Mewakili ibu-ibu yang memasak tanpa minyak goreng. Apa aja sih? Bisa dikukus, bisa dibakar, dan bahkan bikin kerupuk tanpa minyak goreng ya. Gak ada atau mahalnya minyak goreng. Satu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Sampai begitu rebutannya. Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Apa ada? Itu menu Indonesia loh. Lah, apa jeli banget. Geram soal minyak goreng, Megawati tantang adu memasak, ayo tanding. Banyak yang sudah ngerasain masakan saya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sedih, lantaran pernyataannya tempo hari terkait alternatif lain memasak tanpa minyak goreng justru menjadi pro kontra. Dia menilai banyak pihak yang menyalahartikan dan mempolitisir apa yang disampaikannya. Saya sedihnya saya kok diprokontrakan sama ibu-ibu juga gitu, kata Megawati saat membuka acara demo memasak tanpa minyak goreng yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Megawati lantas menegaskan bahwa dirinya juga memahami cara memasak. Bahkan dia mengklaim masakannya enak. Kayak saya tidak berpengetahuan sama sekali soal masak-memasak. Ayo tanding, kalau saya enggak menang. Banyak yang sudah ngerasain masakan saya, selalu enak. Enggak ada yang bilang enggak enak. Kenapa? Karena saya memang bisa masak loh, ujarnya. Presiden ke-5 ini kembali menyampaikan, banyak sebenarnya menu makanan yang tak perlu digoreng. Seperti misalnya telur, kata Megawati, sebenarnya bisa diolah dengan dikukus maupun direbus. Sehingga, ketika dirundung akibat pernyataannya yang lalu, Megawati mengaku sempat curhat kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dirinya kesal karena apa yang disampaikannya itu sebenarnya untuk mengingatkan ibu-ibu agar mereka tak perlu mengantre minyak goreng saat terjadi kelangkaan. Saya bilang Mas Hasto, kesel aku deh. Kesalnya saya bukan karena dibully urusan politik. Terserah, tapi ini mau bantu ibu-ibu supaya anaknya makannya baik dan lain sebagainya. Ini hakikat kehidupan loh, kok saya dipelintir-pelintir enggak jelas, tegasnya. Jengkel saya, enak saja. Emangnya saya pembohong apa, dibilang enggak ada empati. Sakit hati saya sebagai perempuan. Enak saja, kayak saya enggak pernah tahu soal perempuan. Betul apa enggak, ibu-ibu, imbu Megawati. Lebih lanjut, Megawati juga menegaskan dirinya juga pernah menjadi rakyat biasa. Hal ini terjadi saat ayahnya, yaitu Presiden pertama RI Soekarno dilengsarkan. Saat itu, Megawati pernah merasa kesulitan bahkan pernah memberikan rebusan kacang hijau kepada anak-anaknya sebagai pengganti susu. Saya kan hidup tidak langsung seperti sekarang. Ini tidak pernah saya ceritakan, kata Megawati. Saya pernah menjadi rakyat biasa setelah ayah saya dilengsarkan. Jadi ketika mungkin membeli antara susu, apa yang harus bisa dibuat menjadi vitamin pengganti susu? Apa yang saya lakukan? Saya rebuskan kacang hijau setiap hari untuk diminum, imbuhnya. Karena itu, dia berharap ibu-ibu bisa mengambil hikmah. Termasuk, tak tergantung dengan minyak goreng. Saya tidak melarang, tapi saya prihatin. Kata prihatin itu, kalau anak-anak sampeyan tidak sehat lahir batin, tidak cerdas, pemimpinnya kita minta menjadi negara yang punya generasi emas. Tapi generasi emas dari mana? Coba pikir panjang. Jangan pikir pendek, pungkasnya. Dihujat soal minyak goreng, Megawati kesal dan sedih, saya pembohong apa? Enak saja, sakit hati saya. Ketua Umum PDI Perjuangan, yakni Megawati Soekarnoputri, mengaku kesal dan sedih perihal dirinya yang banyak dihujat terkait polemik minyak goreng. Seperti diketahui, sebelumnya pernyataannya memang sempat viral soal alternatif lain memasak tanpa minyak goreng. Nah, menurut Megawati, banyak pihak yang menyalahartikan dan mempolitisir apa yang disampaikannya tersebut sehingga membuat ia kesal sekaligus sedih. Saya sedihnya saya kok diprokontrakan sama ibu-ibu juga gitu, ujar Megawati saat membuka acara demo memasak tanpa minyak goreng yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin kemarin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Megawati lantas menegaskan bahwa dirinya juga memahami cara memasak.
Bahkan ia mengklaim rasa masakannya enak. Kayak saya tidak berpengetahuan sama sekali soal masak-memasak. Ayo tanding, kalau saya enggak menang. Banyak yang sudah ngerasain masakan saya, selalu enak. Enggak ada yang bilang enggak enak. Kenapa? Karena saya memang bisa masak, loh. Presiden kelima RI itu juga kembali menyampaikan bahwa banyak sebenarnya menu makanan yang tak perlu digoreng. Apa saja, seperti misalnya telur, kata Megawati, yang sebenarnya bisa diolah dengan dikukus maupun direbus. Megawati juga mengaku ketika dirundung akibat pernyataannya beberapa waktu lalu, ia sempat curhat kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Dirinya kesal karena apa yang disampaikannya itu sebenarnya untuk mengingatkan ibu-ibu agar mereka tak perlu mengantre minyak goreng saat terjadi kelangkaan, tetapi malah disalahartikan. Saya bilang, Mas Hasto, kesel aku deh. Kesalnya saya bukan karena dibully urusan politik, ungkapnya, dikutip terkini.id dari Era. Terserah, tapi ini mau bantu ibu-ibu supaya anaknya makannya baik dan lain sebagainya. Ini hakikat kehidupan loh, kok saya dipelintir-pelintir enggak jelas, tuturnya heran. Jengkel saya, enak saja, saya pembohong apa, dibilang enggak ada empati, sakit hati saya sebagai perempuan, geramnya. Enak saja, kayak saya enggak pernah tahu soal perempuan. Betul apa enggak, ibu-ibu? Lebih lanjut, Megawati juga menegaskan dirinya pun pernah menjadi rakyat biasa saat ayahnya, yaitu Presiden pertama RI, Soekarno, dilengsarkan. Saat itu, Megawati mengaku pernah merasa kesulitan, bahkan pernah memberikan rebusan kacang hijau kepada anak-anaknya sebagai pengganti susu. Saya kan hidup tidak langsung seperti sekarang. Ini tidak pernah saya ceritakan, aku Megawati. Saya pernah menjadi rakyat biasa setelah ayah saya dilengsarkan. Jadi ketika mungkin membeli antara susu, apa yang harus bisa dibuat menjadi vitamin pengganti susu? Apa yang saya lakukan? Saya rebuskan kacang hijau setiap hari untuk diminum. Oleh karena itu, ia berharap agar ibu-ibu bisa mengambil hikmah, termasuk tak tergantung dengan minyak goreng. Saya tidak melarang, tapi saya prihatin. Kata prihatin itu, kalau anak-anak sampeyan tidak sehat lahir batin, tidak cerdas, pemimpinnya kita minta menjadi negara yang punya generasi emas, tapi generasi emas dari mana? Coba pikir panjang. Jangan pikir pendek, tandasnya menohok. Megawati gelar demo masak tanpa minyak goreng, netizen, lucu jadi pengen nangis. Megawati bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang diketuainya, menggelar demo memasak tanpa menggunakan minyak goreng, Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Demo masak tanpa minyak goreng ini digelar di sekolah partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Mengutip dari video yang diunggah, terlihat Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, turut hadir dalam acara tersebut. Ketika Hasto mendatangi tenan pembuatan minyak dari kelapa, Hasto menceritakan pengalamannya. Hasto bercerita bahwa pada masa kecilnya, ia seringkali melihat ibu-ibu di desanya bergotong royong membuat minyak goreng. Menurutnya, kegiatan tersebut membuat desa tempat tinggalnya dapat berdiri di atas kaki sendiri. Video yang telah ditonton sebanyak lebih dari 2.000 kali itu pun memunculkan sejumlah reaksi warganet, netizen, di kolom komentar. Terlihat ada beberapa netizen yang mendukung kegiatan tersebut. Bagus nih acara, supaya makanan lebih sehat. Namun, tidak sedikit netizen yang kecewa atas pelaksanaan demo masak tersebut. Lucu jadi pengen nangis. Demo minyak goreng tandingannya demo masak seolah-olah rakyat tidak bisa masak rebus kukus rujak, minyak langka itu kenapa? Usut tuntas dan jangan alihkan persoalan yang ada, waduh negara ya gak mau pusing. Rakyat ya dibodohin, cari jalan keluar bukan cari-cari sensasi gak jelas. Memalukan, kalau soal memasak tanpa minyak goreng saya rasa gak perlu diajari, saya yakin masyarakat Indonesia lebih pintar. Yang jadi masalah kenapa minyak goreng semahal itu. Demo memasak ini bukan solusi malah seperti ada yang ditutupi, alternatif selain menggoreng. Megawati sempat mempertanyakan kenapa warga harus antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng. Padahal ada alternatif lain yang bisa dilakukan selain memasak dengan minyak goreng. Saya sampai mengelus dada, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng. Saya sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sama pi begitu rebutannya, kata Megawati. Padahal, kata Megawati, banyak makanan yang bisa dimasak tanpa menggunakan minyak goreng. Seperti direbus, dibakar, hingga dikukus. Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak, apa tidak ada?
Itu menu Indonesia loh, lah kok anjelimet, rumit, gitu, tuturnya. Ibu dari Ketua DPR, Puan Maharani itu juga menambahkan, seandainya almarhum suami menyuruhnya untuk ikut mengantre atau berebut membeli minyak goreng, sudah pasti ia tidak mau. Ketimbang menggoreng, Megawati lebih memilih memasak di rumah dengan cara lainnya. Selain enggan menghabiskan waktu, kata Megawati, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang digoreng juga tidak baik untuk kesehatan tubuh. Meski demikian, Megawati tidak menampik pentingnya minyak goreng dalam urusan rumah tangga. Namun, menurutnya, minyak goreng bukanlah kebutuhan primer. Nanti dipikirnya saya tidak membantu rakyat kecil. Loh padahal ini kebutuhan apa tidak? Sebetulnya ini kan bukan primer sebetulnya, kalau mikirnya kita kreatif, kata Presiden kelima Republik Indonesia tersebut. Sontak saja warganet pun tuai komentar. Itu demo kedunguan, tata cara melindungi mafia minyak goreng supaya orang gak nuntut terus turunkan harga, ujar salah satu warganet. Malu, produsen sawit terbesar dunia masih susah minyak goreng. Bandingkan dengan negara Timteng yang penghasil minyak bumi, BBM murah meriah. Jangan bandingkan dengan Singapura dan Eropa yang gak punya kebun sawit, ujar warganet lainnya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan berkomentar yang bijak ya.